Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedengaran? Oh ya. Kedengaran? Alhamdulillah. Oke, siap Pak. Pak, barusan siapa? Vito? Pak Vito. Oh, Vito. Ya. Cuman gambarnya nggak keluar ya? Ini Cuman Pak, bentar. Saya jelek ininya. sinyalnya. Laptopnya. Saya biasanya tadi lewat Zoom meeting, lewat HP, jadi agak jelas. Kalau ya. dosen-dosen yang lain pakai ini atau pakai apa ya biasanya? Pakai Zoom meeting Pak Hendayun ya? sama Pak Hasim, ya. Oh, Oke. Kurang bagus, kurang stabil. Iya, emang agak nggak stabil ya? Ya sih saya ingat. Ya Pak, pakai web browser. Oke. Putus-putus Pak Tori. Ya, kalau pakai Zoom lebih bagus. Iya Pak, bagus. Oke. Kalau begitu mungkin ini percobaan aja dulu deh, kita coba. Jarang rekan-rekan dosen yang lain jarang pakai Blue Button ini jarang ya? Dulu waktu itu Pak Arif pakai Pak, tapi Pak Arif aja waktu itu. Pak Aswin sama yang lain-lain pakai Zoom meeting. Pakai Zoom ya? Ada yang pakai Google Meet nggak? Google Meet belum Pak. Belum ya? Pak Toto ya, Pak Toto. Siapa? Pak Toto? Iya pakai. Kalau Zoom, kalau nggak salah tuh harus berbayar soalnya ya. Kalau nggak 45 menit mati. Iya, betul Pak. Kalau Pak Aswin bisa ya? Atau dia punya yang berbayar? Kayaknya punya berbayar Pak Aswin ya. Oke. Kita coba dulu hari ini pakai ini deh, sementara. Iya Pak. Sambil nunggu yang lain. Kita terakhir ketemu kapan ya? Bulan tahun lalu ya? Iya Pak. Oh, sudah. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Pak Purnomo kabarnya gimana Pak? Ya Alhamdulillah, gini aja. Di kantor juga. Rumah aja Pak. Ngantor sih. Kantor. Cuman karena struktural jadi ada jadwalnya kan, sebetulnya jadwal yang harusnya giliran kerja di rumah. Ada yang harus di kantor gitu. Cuman karena struktural lebih sering di kantor. Oh, teman-teman udah mulai mikirin tesis belum? Belum, agak ini Pak, kita tuh masih agak bingungnya, jadi kan kayak di Smart City itu kan luas cakupannya Pak. Agak bingung tuh, jadi kita nelitinya di bagian apa gitu, tapi kita belum kepikiran entarnya gitu, lebih jauhnya belum. Oke. Tapi bicara tentang Smart City baru di semester ini ya? Atau semester dulu ada? Baru semester ini Pak. Ada master plan, ada ini ekosistem, satu lagi keamanan ya? Iya Pak. Saya juga baru mulai nih, maksudnya tentang ekosistem. Tampaknya ini lebih ke, kalau master plan ya mungkin rencananya, ekosistem itu ya nanti kita ngobrol deh. Kalau keamanan mungkin jelas ya. Nah, teman-teman mungkin ada yang mau masuk ke sini ke Smart City. Cuman kalau saya nilai Smart City artinya harus punya akses dengan inisiatif pemerintah ya. Iya Pak. Ya. Hari ini saya bawa sebetulnya 2 materi ya. Di apa? Ketemu aja ya. Iya Pak. Oke, kembali coba. Selamat siang teman-teman. Tentunya sudah kenal saya sedikit tahun dari dua semester yang lalu. Hari ini kita mulai pembelajaran untuk semester 3 ini tentang ekosistem Smart City. Sebetulnya minggu lalu itu Pak Arief sudah mulai, cuman belum ada pengumuman, tahu itu ya, katanya nggak ada yang join. Jadi kita mulai semester ini.
Iya. Sama Ko Vito saya udah punya kontaknya. Mungkin nanti kalau ada apa-apa saya kontak Vito aja ya. Mas Vito kelas nggak? Masih Pak. Boleh Pak. Dapat lulus. Oke. Iya. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, sebetulnya kita harus sepakat dulu nih. Biasanya teman-teman dosen yang lain full ya dari jam mata kuliah online-nya mantap ya dari mulai sampai selesai atau lebih banyak ke tugas? Full Pak. Full ya? Iya. Saya nggak yakin saya bisa full di depan ini seperti ini. Bosan kan ya? Komputer. Ya Pak. Kalau Pak Hendayun kemarin sih ngasih tugas, nah Tugas, baru ya? sekarang mau Zoom meetingnya gitu. Jadi Oke. mungkin beliau ke depannya nggak tahu sih saya juga. Gitu. Nanti bagian terakhirnya ada beberapa hal yang akan kita diskusikan. Tentunya ke lingkup ya, apa sih ekosistem Smart City itu? Saya juga masih meraba-raba, walaupun saya ada bayangan dalam konteks saya. Kuliah ini nanti dibagi dua, sebagian nanti pasca UTS akan dibawakan oleh Pak Arif, sebelum UTS saya yang bawakan. Nah, mungkin sebelumnya kita harus sepakat ya, teman-teman sudah mendengar ya, tadi pagi juga ada konsep Smart City itu apa? Ada yang bisa menyimpulkan nggak sebetulnya Smart City itu apa sih? Kalau saya konsep Smart City itu jadi suatu kota yang dapat mengolah sumber dayanya Pak. Jadi sumber dayanya jadi kayak sumber daya manusianya, alamnya, mineralnya, sama lain-lain. Itu dikelola dengan efektif, biar warga negara di kotanya bisa lebih nyaman, aman, sama berkelanjutan gitu Pak. Oke. Dan itu terkait dengan teknologi selalu dengan ya, IT. Dengan dengan infrastrukturnya, tapi kadang lebih ke ide-ide inovasi gitu Pak, kreatif. Oke, ya betul. Yang lainnya punya ide yang lain? Apakah setiap pemanfaatan teknologi untuk wilayah urban itu bisa kita sebut sebagai Smart City, inisiatif Smart City atau tidak? Kayak apa ya? Kayak misalnya di Gria atau apa gitu buka jual beli dengan online, itu bisa bilang Smart City nggak? Bisa Pak, itu inovasi. Iya. Jadi semua mall bisa dimasukkan ke dalam Smart City dong? Iya. Semua mall. Iya, Ya? kayak mau jadi lebih ke swasta berarti ya. Lebih. Nah, itu pertanyaannya. Perusahaan. Siapa sih sebetulnya penyelenggara Smart City itu? Apakah harus pemerintah? Apakah merupakan kolaborasi antara banyak pihak atau bagaimana? Kolaborasi kayak Pak. Kolaborasi ya? Iya, gabungan. Oke, saya coba mulai lah. Terus Dari sumber yang saya baca Pak, ya, kalau dari yang pernah saya baca sih, sebuah kota itu dapat dikatakan smart city kalau di dalamnya lengkap dengan infrastruktur dasar, juga memiliki sistem transportasi yang lebih efisien dan terintegrasi. Nah, sehingga meningkatkan mobilitas masyarakat. Konsep itu juga menciptakan kualitas hidup masyarakat yang terus meningkat begitu Pak. Artinya berarti ini ada koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat begitu. Tidak melulu konsep smart city ini artinya pelayanan yang transformasi pelayanan digital tidak selalu harus berkaitan dengan pemerintah begitu. Namun masyarakatnya pun di sini memiliki peran yang sangat berkaitan begitu Pak. Betul, saya sepakat itu memang komponen terbesarnya justru partisipan ya, publiknya. Iya. Iya. Sebetulnya di situ kendalanya sih. Jadi tadi
Kang Jayadi menyebutkan satu standar bahwa keberlanjutan, sustainability gitu, kualitas hidup gitu. Jadi kalau ada inisiatif yang tidak seideal itu, apakah tidak bisa kita sebut sebagai smart city? Misalnya apa ya? Orang yang menciptakan apa ya, yang sederhana misalnya dia berinisiatif untuk membuat iklan kota, iklan tentang apa ya? Tahu ini kan bank sampah? Oh ya, tahu Pak. Nah, bank sampah misalnya inisiatif dia sendirian membuat satu website untuk penyetoran sampah gitu. Itu termasuk smart city nggak? Smart city juga Pak, Inovasi ya? Iya, yang kreatif. Apakah itu menurut Kang Jayadi masuk dalam kriteria tadi itu? Jadi ada bank sampah yang bikin website sendiri gitu, tentang dirinya, dan ada mekanisme memberitahukan saya menyetor nih sampah sekian hari ini gitu. Itu termasuk kan? Kalau konsep seperti itu sih ya, gimana ya? Konsep bank sampah ini kan dia menerapkan lingkungan yang lebih lestari begitu ya. Kemudian dari sistem administrasinya dia coba untuk mentransformasikan ke digital. Nah, ini menjadi suatu hal yang menarik yang sebelumnya memang belum ada. Nah, saya kira ini juga bisa menjadi suatu percontohan bagi kota-kota lain sehingga ini bisa dikatakan sebagai kota pintar yang mana bisa kalau misalkan ini sampai terrealisasikan, menurut saya ini bisa jadi ada apa ya? Maksudnya ada kesinambungan antara bisnis juga, Pak. Sehingga kalau misalkan dikatakan dengan tujuan kota pintar itu kan bagaimana kota itu dapat mendatangkan wisatawan sebanyak mungkin, kemudian menarik investor agar berinvestasi di kota itu. Nah, kemudian menarik penghuni baru. Nah, kemudian bagaimana penghuni baru dari kalangan baik profesional, akademisi, wisatawan, tempat tinggal di kota itu, gitu. Kesemuanya itu kan ditolak, bisa diukur bahwa kota itu mampu memiliki daya tarik yang kuat, gitu Pak. Menurut saya. Nah, kalau misalkan bank sampah ini bisa termasuk ke dalam hal itu, saya katakan bahwa ini salah satu inovasi yang bisa dikatakan sebagai smart city begitu. Oke. Jadi walaupun dia cuma sendirian, bisa dibilang dia bisa menjadi komponen smart city ya? Iya. Artinya jadi dia bisa jadi suatu pemicu begitu kalau menurut saya. Oke. Jadi masyarakat ikut aktif juga. Iya, itu bagus. Artinya ada benih ya. Nah, sekarang saya tanya nih, istilah smart city itu diberikan kepada apakah suatu kota, apakah suatu sistem tunggal, atau suatu sistem besar, kumpulan dari sistem-sistem, atau suatu rencana komprehensif gitu. Istilah smart city sebetulnya menyebut apa? Dia menggambarkan apa sih sebetulnya fisiknya? Kalau menurut bayangan teman-teman gimana? Kang Tori mungkin? Mungkin Pak, smart city itu menurut saya terdapat 3 hal Pak. Berdasarkan 3 aspek: informatif, interaktif, dan transaktif Pak. Oke. Salah satunya di pemerintahan. Informatif berarti konsep smart city tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk penerapan teknologi pada pelayanan. Kemudian interaktif, yang kedua interaktif, bahwa penerapan teknologi dapat mengubah dari physical space ke cyberspace. Kemudian yang ketiga transaktif. Transaktif tersebut
konsep smart city dapat digunakan sebagai fungsi pelayanan kepada masyarakat agar lebih optimal, Pak. Oke. Kalau dilihat dari sisi pemerintahan, Pak. Jadi ada informatif, interaktif, dan transaktif dengan penerapan konsep smart city tersebut, Pak. Nah, terima kasih. Benar, memang itu salah satu kriteria sistem ya, sistem elektronik katakan. Apakah mensyaratkan skala nggak dia? Misalnya skalanya hanya satu kecamatan lah gitu. Bisa dibilang smart city nggak? Bisa nggak? Smart village. Smart village. Wilayah. Di kuliah tadi pagi, apakah ada yang memberikan gambaran definisi khusus tentang smart city? Ada ya? Sudah diberikan belum? Yang di PowerPoint ya Pak, yang di share? Oh enggak, bukan, jangan yang saya dulu. Ini saya pengen tahu apa ya, kebersamaan kita, pemahaman bersama kita tentang smart city. Nanti kita giring kepada suatu hal yang menurut saya sebetulnya kritik saya terhadap istilah smart city. Ada nggak definisi smart city itu apa? Ada ya? Ada, Pak. Ada ya? Antara apa yang apa yang yang disampaikan oleh Pak Jayadi, disampaikan oleh Pak Kang Husaini tadi, ada beberapa definisi yang boleh dibilang tidak 100% sama, tapi itu karakteristik yang berbeda. Saya coba tampilkan sebagai pembuka kuliah kita hari ini. Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Oke. Ini bahan diskusi kita hari ini. Pendek, nanti ada yang berikutnya. Teman-teman pernah dengar, kalau dengar tentang smart city, ada tokoh yang sering terdengar nggak di Indonesia? Pak Ridwan Kamil kan? Ridwan Kamil, oke. Ada lagi nggak yang sering? Pak Winarno. Makassar. Smart City. Smart City. Winarno itu dari, saya pernah dengar yang namanya Pak Suhono nggak? Pak Suhono tahu Pak, yang di ITB ya Pak? Ya. Sama Pak Marsudi biasanya. Oh iya. Pernah dengar Pak Suhono tentang Smart City nggak? Pernah dulu Pak, waktu di YouTube-nya Pak Eko. Oke. Pak Eko Indrajit. Dia juga, kalau saya perhatikan, beliau termasuk salah satu orang yang mempopulerkan Smart City. Dari tahun berapa Pak? Itu, nah nanti itu kita lihat ya. Ini masih, share screen saya masih hidup? Masih Pak. Oke. Baik. Ini kita mempertanyakan apa sih Smart City gitu. Teman-teman sering kali ya dengar banyak istilah yang tiba-tiba muncul di permukaan, terutama sekarang-sekarang. Apa istilah cloud lah, big data lah, apalagi di situ fintech lah, IoT lah, blockchain, sering dengar kan ya? Ada istilah-istilah baru yang tiba-tiba muncul gitu. Termasuk istilah industri 4.0. Itu sering banget dipakai pidato pejabat, itu semuanya nyebut begitu. Pakat? Iya Pak. Ada yang paham nggak sebetulnya itu maksudnya apa? Apakah yakin orang yang bicara tentang istilah itu paham sebetulnya barangnya apa? Teman-teman, kita ada kuliah pilihan big data sebetulnya ya. Teman-teman juga sering dengar istilah big data mungkin. Tapi tahu nggak sebetulnya apa sih itu barangnya? Apa yang disebut sebagai big data, apa yang bukan disebut sebagai big data?
Terus istilah cloud, apa sih itu cloud? Mungkin pernah saya singgung-singgung. Dan itu termasuk pertanyaan saya. Dulu pernah dengar istilah e-government kan ya? Pernah, Pak. Nah, itu apa hubungannya sama smart city gitu? Ada yang bisa punya bayangan apa hubungannya? Nanti kita diskusikan. Nah, itu semua kata-kata ini awan-awan yang sering muncul banyak ya. Blockchain itu juga termasuk yang istilah-istilah teknologi yang muncul tiba-tiba dan seringkali orang yang bicara tidak paham ke dalamnya. Dan kita sebagai orang teknis ya, akademisi lagi, harusnya tidak sembarangan bicara tentang satu konsep tanpa tahu sebetulnya barangnya apa, termasuk smart city. Jadi semua itu tadi adalah buat saya istilahnya buzzword. Kata-kata yang tiba-tiba muncul, populer sekali, muncul di banyak artikel populer secara mendadak gitu gini. Tapi seringkali tidak terdefinisi secara jelas. Buat kita orang akademisi, hal itu tidak bisa diterima. Artinya sesuatu istilah itu harus jelas. Ini apa sih yang mendasarinya? Apa sih barangnya gitu? Apa yang disebut sebagai smart city? Apa yang tidak disebut sebagai smart city gitu? Itu seharusnya jelas. Dan saya lihat hal itu seringkali tidak menjadi jelas. Termasuk ini pernah dengar Google Trend ya? Belum? Iya, Pak. Nah, ini Google Trend itu dia nge-track jumlah pencaharian yang dilakukan orang terhadap satu istilah. Di sini saya bandingkan dua istilah, smart city dengan e-government. E-government itu muncul sekitar tahun berapa ya? Awal Obama, Al Gore 98, 99 gitu. Itu muncul dia e-government. Tapi seiring waktu dia agak terlupakan ya? Dia menurun, Pak. Ada. Nah, kemudian muncul di sini sih nggak kelihatan awalnya, tapi dia mulai muncul dan kelihatan di pertengahan tahun 2015 ada sesuatu yang membangkitkan istilah itu menjadi sangat populer. Dan dia mengalahkan kepopuleran istilah e-government. Nanti kita lihat kenapa bisa begitu. Kenapa bisa begitu? Ada yang tahu kenapa bisa begitu? Kenapa e-government menjadi tidak populer lagi? Kenapa smart city menjadi populer? Smart. Lebih masuk kali, lebih diterima, Pak. Ya? Lebih diterima bahasanya mungkin, Pak. Iya. Enggak nih. Oke, ntar. Nah, kenyataannya seperti itu. Jadi istilah-istilah teknologi atau bukan teknologi juga muncul dan kemudian tenggelam karena tidak lagi relevan. Berikutnya apa? Nah, ini istilah yang seringkali mengikuti istilah smart city. Ada yang tahu di situ istilahnya apa saja? Yang seringkali kalau bilang smart city, komponen-komponennya ada IoT, ada sensor, infrastruktur, dan tadi sudah disebutkan, apalagi cloud, sebelahnya sensing. Jadi satu konsep juga kadang-kadang muncul dengan penyertaan istilah-istilah lain. Jadi dia muncul di atas istilah lain yang seringkali tidak jelas. Ada yang pengen tahu atau sudah tahu apa itu IoT? Internet of Things. Internet of Things ya. Internet of Things, apa itu cloud? Nantilah kita bicara. Tapi itu poinnya begitu. Nah, seringkali kalau kita cari di internet itu komponennya banyak lah. Smart city, ada yang bilang tentang smart home, ada yang di aspek kesehatan, kemudian tentang jual beli, hemat energi, mobilitas, apalagi keamanan dan industri, smart industri. Jadi kalau pendeknya mungkin kesimpulannya adalah pemanfaatan teknologi ya untuk kehidupan urban. Cuman seberapa besar gitu.
Nah, pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik kepada kita ini, saya ya terutama, ini sebetulnya yang nanti akan menjadi bahasan kita hari ini. Dan saya harapkan minggu depan kita punya kejelasan yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Pertama, apa sih definisi konsep smart city itu? Apa? Ada nggak batasan? Smart city adalah A, B, C, D. Menurut A, menurut B, menurut C. Terus fisiknya itu seperti apa? Kemudian ini kalau dia adalah sesuatu layanan, apakah dia diselenggarakan oleh pemerintah atau bisa oleh pihak swasta atau bisa keduanya? Kemudian yang disebut sebagai smart city itu batasannya bagaimana? Apakah ada inisiatif-inisiatif yang bisa kita sebut itu mah bukan smart city gitu. Misalnya dilaksanakan dibuka di kota, di desa gitu, apakah disebut smart city? Mungkin itu ya, batasannya city dan urban mungkin ya. Dan smart itu apa sih? Nah, ini yang terkait dengan kuliah kita nanti, itu pertanyaan 6 dan 7. Siapa sih para pihak yang terlibat dalam smart city? Siapa saja? Tunggal, pemerintah, atau swasta, atau semuanya? Nah, terakhir pertanyaannya, mungkinkah konsep inisiatif smart city tumbuh tanpa koordinator tunggal? Itu pertanyaan yang akan mendasari perkuliahan kita ke depan. Nah, atas pertanyaan-pertanyaan ini ada yang bisa memberikan pendapat nggak? Apakah ini pertanyaan yang valid dalam arti, dalam pengertian teman-teman hari ini, apakah pertanyaan ini sudah bisa dijawab belum oleh kalian? Jaringnya masih ya? Jaringnya udah tutup ya? Iya, tutup Pak. Tutup Pak itu ya Pak. Oke. Halo? Masih terdengar? Masih. Oh, masih Pak. Ya. Suaranya kok pada kurang bagus. Koneksi Pak. Ya? Tes. Ini mungkin sistemnya ya? Kang Usman coba bicara. Halo, cek. Oh iya, ini memang semuanya suaranya agak berdesis kecil. Pak Tori mungkin? Kalau bisa koneksi mungkin Pak. jelas. Suara saya kurang jelas? Jelas Pak. Jelas banget Pak. Suara Bapak jelas. Oh iya, suara teman-teman yang kurang jelas. Coba Pak Tori, suaranya ada? Pak Tori di unmute. Halo Pak Andri, suaranya gimana Pak Andri? Kedengeran? Iya, siap. Oh iya. Suara teman antar kalian kedengaran suaranya bagus? Kedengeran Pak? Bagus. Kedengaran ya? Bagus. Saya agak berdesis gitu. Nah, terkait pertanyaan saya yang ini, kelihatan? Masih loading Pak. Ya, ada Pak. Ada yang mau sharing nggak? Ada nggak definisi smart city itu? Atau berbeda-beda? Atau Berbeda-beda kayak Pak. Oke, berbeda-beda. Tapi secara semangat mirip-mirip atau? Kalau ujung-ujungnya sama sih Pak, rata-rata, jadi lebih ke mengubah kualitas hidupnya warganya gitu. Kualitas hidup, oke, iya. Itu kata kuncinya ya. Ujung-ujungnya ya. Kualitas hidup masyarakat, kemudian ada yang Infrastrukturnya. masalah gitu ya. Ya.
dan wujudnya Ya, Pak. pasti sebuah sistem fisik ya. Integrasi ya, sistem yang udah itu. Itu juga kata kuncinya, integrasi dari apa Sistem-sistemnya gitu. jadi ada beberapa komponen yang saling dihubungkan gitu ya. Iya, dihubungkan. Iya, Pak, Jadi, betul. wujudnya seperti itu. Jadi harus udah ada suatu sistemnya terintegrasi, lalu nanti ada wujudnya gitu. Wujudnya itu. Iya. Harus ada apa sebelumnya tadi? Iya, Pak? Ada sesuatu dulu, kemudian nanti ada komponennya tadi yang disebutkan oleh Kang Vito. Ya. Iya, Pak. Jadi ada kayak komponennya dulu, kayak ada misalnya ada sensornya. Oh, misalnya di smart environment kayak gitu ya. Terus ada sistemnya sudah ada, terus mereka saling terintegrasi ke pusat gitu atau apa gitu. Nah, itu nanti baru kelihatan wujudnya gitu smart city-nya. Kayak di command center itu. Kalau belum sampai ke situ, kita bisa nilai itu sebagai smart city bukan? Misalnya masing-masing jadi gitu ya? Oh, ya masih progres gitu ya Pak, atau setengah-setengah gitu? ya, masih mungkin smart city itu ada semacam tingkatannya ya, ada yang masih muda, ada yang sudah mature gitu ya. Iya Pak, kayak kalau nggak salah tuh udah sempurna tuh di Singapura masalah, di Dubai, Singapura itu udah luar biasa. Sampai di rumah pun ada pendeteksi kalau orangnya udah tua, lansia, ditinggal sendirian, itu nanti yang datang kesehatan gitu. Kalau misalnya dia pingsan di rumah gitu. Nah, itu menjawab 4 dan 5. Jadi ada smart city yang masih kecil, yang masih apa ya, nilai smart city-nya masih ada. Ya. Ada yang sudah ideal, katakan tadi yang di Singapura. Juga kita sepakat tadi tampaknya banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Itu apakah pemerintah semua atau ada swastanya? Ya, gabungan. Gabung Pak. Semuanya gabungan itu Pak. Iya. Oke. Dan yang menggabungkan siapa nih? Jadi yang ngegabungkan tuh misalnya suka ada namanya Dewan Smart City gitu ya. Oke. Nah, jadi dia menggabungkan untuk mengkomunikasi gitu antara dari masyarakat, stakeholder swasta, sama pemerintah gitu. Kalau nggak salah tuh itu saya baru dapat info. Ya, nah itu jadi artinya yang namanya smart city itu harus ada koordinatornya ya? Iya betul Pak. Ya, ada koordinator. Biar terlaksana dengan baik itu berkelanjutan gitu. Dan itu salah satu pengkoordinatorannya tadi ada istilah Dewan Smart City kalau istilah yang tadi. Jadi pengaturnya dan itu harus oleh pemerintah kan? Iya betul. Kalau kayak lebih bagus sih oleh pemerintah Pak. Kalau tidak oleh pemerintah nggak mungkin ya? Bisa juga Pak. Tapi kan kalau integrasi itu lebih bagus kalau dikoneksikan ke pemerintah. Iya. Ya, kenapa itu? Jadi pemerintah lebih tahu progresnya gitu tentang kotanya gitu. Kembali lagi ke masalah anggaran sih Pak. Nah itu intinya. Kan kita butuh pemerintah untuk anggaran Pak. Nah, betul. Yang punya anggaran yang sosial artinya memberikan pelayanan tanpa memikirkan profit itu tentu pemerintah. Itu ya. Kalau pihak swasta terlibat dalam inisiatif Smart City, artinya dia berharap akan mendapat keuntungan, Pak. Keuntungan, profit. Dan nggak mungkin sosial ya? Bisa aja. Sekarang kita temukan kayak begitu, Pak. Swasta kayak CSR kayak gitu ya. CSR ya. Kalau pemerintah CSR. Ini zaman COVID kayak gini tuh, saya di pemerintahan juga melihat beberapa inisiatif non-government, komunitas gitu yang
membuat sesuatu, tiba-tiba membuat sesuatu. Apa sih yang menyediakan nasi bungkus gratis di gazebo, saya lupa namanya. Itu komunitas murni itu loh. Nah, artinya sebetulnya bisa kan sesuatu yang digagas oleh itu, maksudnya mereka ke kami, ke pemerintah itu hanya bilang, Pak, saya punya ini, Bapak mau gabung atau enggak, silahkan, tapi kami tetap jalan dengan konsep seperti itu. Nah, artinya sebetulnya ada komponen-komponen yang bisa tidak dikoordinir tapi jalan gitu ya? Iya. Bisa Pak, bisa begitu. Tapi mungkin Pak, kita kalau selama pemerintahan itu, yang tadi Bapak sebutkan, kalau nasi bungkus itu kan Jabar Bergerak Pak ya, yang Ibu Atalia yang saya tahu Pak ya. Itu kan yang tetap ada wakil, ada unsur pemerintahnya juga sih Pak. Belum tentu kan? Tidak murni langsung dari masyarakat. Paling pertanyaannya cuman izin boleh jalan nggak gitu. Itu iya Pak, kalau izin pasti ke itu jalan. Termasuk ini apa proses tracing mobilitas orang itu, kami juga akhirnya kerjasama dengan komunitas gitu. Walaupun saya nggak tahu mereka profit modelnya seperti apa, tapi mereka seperti itu. Yang menjadi kekhawatiran sebetulnya dengan inisiatif seperti itu, tahu nggak apa saja kalau ada inisiatif yang muncul dari masyarakat bermanfaat, tapi ada sedikit kekhawatiran. Kira-kira apa itu? Udah kebiasaan atau apa ya? Saya nggak tahu. Ada jaminan nggak, misalnya ini buat dia nggak terlalu ada profitnya gitu, tapi buat masyarakat mungkin ada manfaatnya. Khawatirnya apa? Apa itu komersialisasi atau enggak gitu. Kalau sudah misalnya program sukses, bisa jadi kan sama komunitas tersebut dijual ke swasta atau ke siapa, jadi komersil. Oke. Maksudnya gimana sih Pak? Ya? Kurang paham. Itu teman-teman bisa akses materi kan ya di e-learning ya? Bisa Pak. Bisa coba dilihat sebentar. Saya coba log out dan login lagi ke sesi ini. Nggak tahu kenapa suaranya kok jelek banget. Ya, sebentar. Saya keluar dulu. Siap Pak. Bagus. Tes. Oh, paling suara Pak Tori agak putus-putus, agak sih dikit. Ya, nggak apa-apa. Pak. Tes Wildan. Ada yang bagus, ada yang apa suaranya? Pak Andri Halo, bagus. Tes. Ini koneksinya ini. Tes Pak Kadis. Oh, Pak Kadis mah jelas selalu. Kenapa nggak pakai Zoom ya? Iya. Ya, Tes. Toh di Zoom saranin ke Pak Pur. Tadi Pak Pur rencananya mau nge-zoom, tapi mau nyoba pakai ini dulu gitu. Pasti awal-awal sesi tadi. Halo, ya, sekarang udah lebih bagus. Suara saya keluar? Alhamdulillah kedengeran, Pak. Oke, kita lanjutkan. Tadi sampai mana? Pertanyaan tadi. Nah, kekhawatiran tentang inisiatif non pemerintahan di Smart City. Kalau yang komersial khawatirnya kan ya masalah biaya ya. Sebetulnya ini layanan kalau memang layak dibebani biaya nggak apa-apa, tapi kalau ternyata kemudian membebani masyarakat itu seharusnya tidak seperti itu. Mungkin harus ada subsidi dari pemerintah. Nah, ini yang
LSM gitu yang aktivis itu. Kekhawatirannya apa? Misalnya ada mereka bikin suatu layanan yang bagus gitu tanpa biaya. Resikonya apa kalau kemudian mereka join dalam inisiatif Smart City? Ada yang menjamin bahwa akan tetap seperti itu? Nah itu Pak, jadi lebih ke nggak ada jaminannya gitu Pak. Jadi misalkan masyarakat sekitar yang kurang mampu, misalkan membutuhkan makanan yang disediakan ASN itu, pas giliran ada bagian pendanaan yang kurang stabil segala macam, tahu nggak ada lagi gitu. Jadi masyarakat sekitar itu kecewa gitu, istilahnya. Oke. Karena nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan keberlanjutan ya. Bahkan kemudian ketika kita sudah sedikit banyak tergantung kepada inisiatif itu, tiba-tiba menjadi komersial gitu. Ya. Itu juga resiko yang harus dipertimbangkan. Seperti apa ya, layanan-layanan yang sering kita peroleh gratis, Google, YouTube segala macam. Ternyata ada biayanya juga tanpa kita sadari. Itu juga yang menjadi pertanyaan kenapa harusnya pemerintah berperan besar dalam inisiatif ini, pemerintah kota ya, dan tidak bisa berharap banyak sebagai pihak non pemerintah untuk menjadi koordinator, walaupun kadang-kadang ada juga kejadian di mana ada aktor non pemerintah yang kemudian besar, kemudian diambil alih oleh pemerintah kota. Itu ada beberapa kejadian seperti itu. Terbayang ya pertanyaan-pertanyaan tadi, dan kurang lebih teman-teman sudah punya gambaran. Kita karena akan masuk ke pertanyaan 6 dan 7 nanti ke depan-depan. Tapi ini 7 pertanyaan ini yang akan menjadi saya minta direnungkan. Artinya coba merenungkan, minggu depan kita diskusikan lebih matang. Jadi tugas sudah langsung tugas nih. Boleh masing-masing untuk membuat narasi, nggak perlu panjang-panjang, narasi atau paparan yang menjawab 7 pertanyaan itu. Sesuai diskusi kita hari ini atau kalau ada ide lain. Apa sih konsep Smart City itu? Bentuknya seperti apa? Apakah ini publik atau komersial? Batasannya seperti apa? Apakah ada inisiatif yang bisa kita sebut sebagai Smart City dan apa yang tidak? Tadi mungkin bicara tentang maturity, tingkat ke Smart City-an. Kemudian siapa saja yang bisa terlibat dalam inisiatif Smart City. Kemudian, nah ini, mungkinkah tumbuh tanpa koordinator tunggal? Kalau tidak ada koordinator tunggal, bisa nggak gitu? Ini terkait dengan diskusi kita yang lalu-lalu seperti apa ya? Traveloka tentang sekarang kan banyak ya wallet elektronik. Ya, kayak Dana ya. Dana apalagi? Grab, GoPay, OVO, GoPay. Banyak kan ya? Banyak Pak. Nah itu kan jalan ya, masing-masing punya partner, masing-masing kita semua punya pilihan gitu. Itu kan jalan tuh. Ya. Ada masalah nggak? Jalan ya. Tapi itu nggak ada koordinator tunggal tuh, tapi jalan dan bisa bermanfaat. Ingat zaman dulu ATM ya. ATM itu kita bisa transfer antar bank di ATM. Zaman dulu kan seringkali tidak cuman bisa ke internal, ke beberapa bank gitu. Kemudian muncul konsep ATM bersama. Tentunya semua sudah pernah dengar ya? ATM bersama. Iya, Pak. Apa itu ATM bersama? Itu apakah pemerintah? Apakah ada koordinator tunggal?
Bisa muncul ATM bersama, terbayang nggak gimana prosesnya? Artinya muncul koordinator tunggal sehingga lintas antar bank bisa gitu dengan biaya tertentu. Dan ini muncul tanpa inisiatif pemerintah loh. Ini muncul karena kebutuhan, ada yang berinisiatif untuk membuat satu gateway dan terciptalah interkoneksi antar ATM dan perbankan. Tapi ada dua yang bisa kita lihat di situ, bahwa kemudian kebutuhannya muncul, kemudian ada pihak non pemerintah yang berinisiatif, dan kemudian menjadi semacam standar bersama. Hal yang sama mungkin akan terjadi di ini nih, di wallet. Benar nggak? Nanti kemungkinan akan ada, atau sudah, saya rasa belum ya? Belum. Kebanyakan di sini pemakai apa nih? Saya OVO sih. Saya OVO, Pak. OVO juga. Tokopedia ya. Shopee. Kalau harus punya Xiaomi, Pak. Kalau harus punya beberapa akun kan repot ya? Repot, Pak. Iya, Repot. kayaknya ntar ada bersama kayaknya. Nah, itu juga sebetulnya peluang bisnis. Jadi itu muncul tidak by design di awal. Jadi ya inisiatif muncul dari bawah, kemudian ada yang berpikir yuk kita coba kerjasamanya makin besar, terus muncul semacam standar bersama, koordinasi bersama, sehingga kemudian bisa saling bicara. Nah, itulah semangat yang akan kita bicarakan ke depan. Dan itu tidak selalu dari pemerintah sih sebetulnya. Benar nggak? Benar, Pak. Kayak apa ya? Teman-teman kenal colokan komputer ya? Zaman untuk display, ada yang tahu untuk display sekarang yang terkenal apa? Untuk video, ngeluarin video dari device ke perangkat monitornya, itu colokannya namanya apa? Yang USB itu ya? USB sekarang bisa, USB-C bisa tuh keluarin data sinyal. Yang zaman dulu Pak itu ya colokan seri RGB itu yang sering di infocus. Kemudian ada juga sekarang yang populer HDMI. Ya, HDMI. Ada juga untuk di server-server itu namanya DisplayPort. Banyak loh. Dan itu keluar dari masing-masing produsen. Dan saling bertanding, saling berkompetisi. Cuman sekarang tampaknya yang paling populer apa? Yang punya PS4? Iya, Pak. Yang punya Xbox? Iya, Pak, ada Pak, HDMI. Xbox apa sekarang? Ke layarnya, colokannya? Atau PS? Colokannya pakai HDMI, Pak. Nah, itu kemudian muncul satu komponen yang menjadi dominan. Ketika dia dominan menjadi standar. Seringkali seperti itu juga. Jadi ketika ada pemain besar, dia menjadi diacu oleh yang lainnya sebagai standar. Tanpa adanya penguasa tunggal yang kemudian memutuskan semua orang harus pakai HDMI, kan nggak ada tuh. Jadi industri pasar yang memutuskan. Hal yang sama bisa terjadi dalam smart city. Jadi ada sesuatu komponen yang nanti berkompetisi sehingga kemudian menjadi satu. Itu ya. Itu menjawab pertanyaan ke nomor 7. Tapi saya harapkan masih ada yang masih menyimpan kontak saya kan ya, email dan nomor WA. Ya, sebagai tugas hari ini mungkin kita nggak sampai terlalu sore. Hari ini seharusnya sampai jam 3 ya? Iya, Pak. Iya.
Itu pertanyaan tadi tolong dinarasikan dalam bentuk PowerPoint atau narasi, dikirimkan ke alamat email saya, sebutkan mata kuliahnya, nama mata kuliahnya kita apa? Singkatannya apa ya? Ekosistem. IF. Ini kalau namanya 322 MTI. Itu 3222 itu nomor mata kuliah ya? Ada nomornya nggak mata kuliah kita? 322. Ya, kayak itu ya e-learning ya. Iya, coba. Ada namanya nggak ya? Sebentar. Ekosistem smart city enggak? Atau ekosistem ESC aja deh, kasih nama ESC. Saya tulis deh. Ntar. Gimana nih chatnya? Ada chatnya nggak ini? Ada Pak. Di sebelah mana ya? Catatan bersama. Oh di sini. Oh ini tes. Jadi tugas untuk minggu depan adalah membuat narasi atau paparan tentang 7 pertanyaan di slide akhir tadi. Kirim ke alamat email yanto@gmail.com dengan subjek ekosistem smart city NPM ya? Pak. Satu. Nggak susah kan ya? Boleh sambil baca-baca paparan yang lain atau paparan yang saya sampaikan di materi. Siapa? Paling lambat hari apa? Sabtu, Minggu, 16. Kalau Jumat malam bisa? Insya Allah bisa Pak. Paling lambat tanggal 5 September. Tanggal 5 lagi. 5 September 2020 sebelum ya 25 ya? 25. Oke. Minggu depan itu 26 ya? Kan Minggu depan 6 ya? Ya, betul Pak. Nah, sebelum jam 23.59. Itu tugas pertama. Bisa kan ya? Nggak terlalu susah? Bisa Pak. Oke. Kemudian, nah, di paparan juga hari ini saya menyertakan dua PowerPoint. Ada yang sudah lihat? Model pembangunan Smart City. Oh. Bedus. Gimana, Beb? Iya mah. Ada bisa lihat? Ya, Di e-learning materi pertemuan ke-1 untuk ekosistem Smart City ada ya? Model pembangunan Smart City, kemudian ada konsep Bandung Smart City. Ya. Betul? Betul Pak. Nah, yang pertama, yang model pembangunan Smart City itu bisa dilihat bahwa ini yang
di konsep yang dibawakan oleh Pak Suwono yang tadi saya sebutkan. Beliau yang mempopulerkan istilah smart city di Indonesia kalau saya lihat. Walaupun mungkin sudah ada sebelumnya, tapi beliau yang membawa kemana-mana sehingga menjadi terkenal seperti sekarang ini. Nanti kita bahas sedikit hari ini. Kemudian di yang kedua itu ada overview Bandung City. Jadi konsep smart city di Kota Bandung. Masuk di dalamnya tentang inisiatif Dewan Smart City ya. Ini konsep lama sih sebetulnya, tahun berapa ya? 2005-an gitu. Bukan 2005. 2014 gitu, 15. Di Kota Bandung. Kita tahu di Bandung itu, kita bisa bilang Bandung sebagai smart city nggak? Bisa Pak. Ayah kemungkinan tadi ya Pak. Seberapa? Nah itu pertanyaannya. Apakah dia memenuhi syarat-syarat smart city? Yang jelas dia punya inisiatif smart city. Apakah sudah mature itu masih menjadi pertanyaan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau mau diskusikan? Kalau enggak saya sekilas akan sampaikan tentang yang dari Pak Suwono. Bisa dibaca sendiri nanti lengkapnya. Kelihatan ya? Sebentar. Oke. Hari ini kita berapa yang hadir nih? Ada absensi nggak sih? Kalau di mata kuliah sebelumnya absensi di screenshot Pak. Oh gitu? Ya. Oleh yang saya? hadirnya. Ya Oh, Pak. oke. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 yang hadir. Nggak, ada yang izin Pak. Oh, oke. Yang maksudnya kalau saya screenshot sekarang ada yang tadi datang tapi kemudian hilang nggak? Oh iya, ini baru muncul. Boleh, saya harus screenshot kalau gitu. Teman-teman dibuka dulu ininya. Videonya dibuka dulu. Yang lain. Saya matikan dulu. Share screen-nya mana? Udah semua nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh Pak Rudi sinyalnya kurang stabil Pak. Oke. Ya. Pak Rudi. Dia nggak bisa kamera. 1, 2, 3, 4. Ada lagi yang mau buka? Itu Pak Andri lagi ngasuh anaknya. Ya begitu. Pak Utep. Pak Utep mana? Utep. Pak Utep. Naik Pak Utep naik. Pak Utep. Pak benar lagi ngasuh Andri. Oh iya, Pak Utep juga nggak bisa kamera. Pak Rudi juga nggak bisa. Oke deh. Pak Rudi nggak bisa. Oh iya. Ya. Ya, sama saya juga begitu di rumah. Sip. Saya screenshot. Print screen. Terus ngelapornya ke ini ya?
Bu Emma biasanya Pak. Nggak ada absensi formulir gitu, nggak ada ya? Sekarang saya belum Pak. Ada. Display paling nggak ada ya. Bikin laporan dulu. Oke. Bentar ya, bentar. Pak Purnomo. Pak. Suara saya masih dari tadi. Share screen-nya muncul? Ya, muncul Pak. Oke. Ya. Nah, ini paparan standar ya istilah smart city dalam bahasa Indonesia, definisi smart city. Nah, sebelum ini pertanyaan keempat tuh penting nih. Ada yang bisa memposisikan smart city dengan e-government nggak? Beda atau sama? Menurut teman-teman beda atau sama? E-government? Kalau e-government apa? Kalau e-government itu lebih ke pemerintahan ya Pak. Jadi smart city itu paling jadi gabungan dari e-government mungkin nanti sama e-healthy, kesehatan. Gitu. Iya. Udah ada bayangannya itu. Itu sudah pernah ada yang menjelaskan kedudukannya? Ya dulu. Dulu. Oke. Nah di dalam ini ada nih nanti. Oke. Ini inisiatifnya beliau Smart City. Beliau itu yang berbaju putih di kanan itu ya Pak Sono. Ini seringkali dulu beliau diundang sebagai narasumber dalam inisiatif Smart City. Ini dengan Bu Risma ya di Surabaya. Oh iya Pak. Oke. Nah, Smart City dalam bahasa Indonesia, apakah seringnya pernah kita dengar kota cerdas,
Kota pintar, kota cerdik, kota cergas gitu. Pernah dengar nggak? Ada indeks kota cerdas Indonesia, IKCI. Ada yang pernah dengar? Nggak. Dulu itu pernah dilakukan ya, jadi semacam penilaian pemeringkatan kota cerdas, smart city, oleh salah satunya sponsornya itu dilakukan oleh beliau dengan timnya, disponsori oleh Kompas, kalau nggak salah Kompas Group, kemudian dipublikasikan di korannya tentang prestasi-prestasi kota cerdas di Indonesia. Ini istilah cerdas ya. Jadi kenapa sih disebut cerdas? Emang selama ini tidak cerdas gitu? Mungkin seperti bedanya smartphone dengan handphone yang non smartphone. Udah pernah belum kita bicarakan konsep ini? Belum ya? Apa bedanya? Kenapa dia disebut smartphone dan yang bukan smartphone itu yang mana? Fiturnya lebih banyak. Fiturnya lebih banyak. Ada kamera, ada musik, video. Pernah pakai Nokia jadul kan ya? Ya, itu bukan smartphone, Pak. Nokia jadul. Sony. Lebih bisa memberikan keterangan apa kayak cuaca gitu. Lagi juga sih. Emang yang dulu gak bisa? Internet. Kalau Nokia jadul, Nokia jadul kameranya ada. Tapi kualitas kameranya masih burik istilahnya. Jadi istilahnya dari kualitas. Ya. Apa mungkin masalah apa ya? Apakah mungkin masalah kemampuan komputasi? Apakah jumlah fitur atau tingkat ke sofistikasi ke kerumitan ya, kompleksitas pelayanan yang diberikan atau apa gitu? Kenapa yang satu disebut smartphone, yang lain dibilang lebih fitur bisa phone ya istilahnya? Ya, Pak? Iya. Apa? Bisa multitasking gitu, Pak. Bisa main game sekaligus sambil buka apa ya? Buka browsing gitu ya, segala macam. Emang bisa? Layarnya sekecil itu? Bisa, Pak. Udah ada gantian ya? Iya, gitu. Bahkan teman saya ada yang main 2 game sekaligus, saya pernah lihat. Oh iya. Itu karena kemampuan komputasinya ya? Iya, komputasinya. Jadi kenapa dibilang ada yang smart city, ada yang dibilang bukan smart city? Apakah bisa kita simpulkan sesuatu, bisa kita simpulkan dari situ? Kalau menurut saya, jadi handphone itu bisa melakukan apa yang kita mau, Pak. Apa yang kita perintah, dia langsung merespon begitu. Yang handphone biasa juga bisa. Kan dia langsung menampilkan begitu, Pak. Kita handphone zaman dulu kita suruh nelpon dia bisa nelpon sama. Pastinya dia nurutin perintah kita juga kan? Mungkin kayak Siri ya. Itu Pak. Artinya ada. Bisa pakai voice ya gitu ya. Iya, bisa pakai voice sekarang gitu. Ya. Artinya mungkin fungsinya sama tapi dibuat lebih sophisticated, jadi lebih mudah, lebih nyaman, lebih cepat, begitu ya? Ya, gayanya Iron Man. Nah, Iron Man juga ada versinya kan? Ada yang versi 1, versi 2, versi 3. Itu bicara hal yang sama. Jadi kalau saya lihat sebetulnya smart itu hanya istilah ya. Buat saya smart itu hanya istilah yang membedakan bahwa kita mencoba melakukan sesuatu menjadi lebih baik dari yang dulu dengan bantuan teknologi tentunya. Jadi smarter, doing something smarter, better. Jadi kalau ada batasan keras antara non smart sama smart itu nggak ada kalau kata saya. Apapun yang dilakukan untuk menjadi lebih baik, bahkan sebetulnya tanpa teknologi pun bisa dibilang smart. Apa ya, membuat sesuatu menjadi lebih baik, itu smart. Itu semangatnya. Smart City juga saya lihat seperti itu.
melakukan sesuatu yang tadinya tidak terpikirkan, yang tadi istilahnya inovasi, menjadi lebih mudah, lebih gampang, dan kemanfaatannya menjadi lebih luas gitu. Itu yang membedakan smart, bukan membedakan ya. Jadi ada degree, ada rentang dari yang biasa sampai yang sempurna. Nah, menjadi smart itu adalah pergerakan dari yang sekarang atau masa lalu menjadi ke depan menjadi lebih baik. Intinya seperti itu kalau saya lihat. Kemudian, nah ya masalahnya memang masalah kota banyak banget ya. Tentunya kalau kota apa masalahnya? Ada apa lagi? Sampah. Nah, berangkat dari masalah-masalah itu. Pertumbuhan penduduk. Iya, kepadatan. Itu, masalah apa ya? Ujungnya ke polusi, masalah pemanfaatan air, masalah apa ya? Sungai, keamanan. Nah, itu masalah-masalah kota yang harusnya bisa dilakukan sesuatu untuk melakukan perbaikan apapun itu, dan menggunakan teknologi menciptakan peluang. Dan ketika kita atau pemerintah dan masyarakat melakukan hal itu, akan membuat kualitas hidup menjadi lebih baik, harapannya begitu. Dan itulah semangat dari Smart City. Kemudian sumber daya secara efektif. Nah, ini inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan, menyediakan infrastruktur layanan kota. Seringkali yang dibutuhkan, yang seringkali dibicarakan itu apa untuk adanya Smart City? Hal mendasar untuk bisa Smart City-nya berhasil apa saja? Komponen dasarnya. Ya, sumber dayanya dana siapa? Dana pemerintah mungkin ya. Untuk apa dananya itu? Untuk pembangunan membuat infrastrukturnya. Infrastruktur apa? Lebih ke jaringannya gitu Pak, telekomunikasinya. Jaringan komunikasi itu termasuk pertanyaan besar. Tapi buat kita dan orang-orang sosial sebetulnya bukan itu. Yang dibutuhkan adalah kesiapan dari warganya. Kesiapan warganya bukan hanya satu literasi teknologinya, kemampuan untuk mengakses teknologinya, dan itu tidak mudah. Yang kedua adalah kemauan mereka untuk berkontribusi. Jadi inisiatif ini bisa ada, misalnya apa ya, pelaporan tentang kondisi persamaan, masalah sampah atau masalah keamanan. Kan kita butuh partisipasi itu. Masyarakat, kalau masyarakatnya tidak merasa perlu, tidak pengen ikutan untuk berpartisipasi, kan nggak ada manfaatnya. Ya. Jadi selain aspek yang istilahnya supply dari pemerintah atau pihak partner pemerintah untuk menyediakan solusi sistem atau infrastruktur, harus ada sisi lain, yaitu sisi apa? Temannya supply apa? Kalau kita punya satu produk yang kita supply, harus ada apanya nih? Supaya itu laku, bermanfaat. Oh, ini lebih menawarkannya ya? Ya. Pemerintah bisa menawarkan atau Dewan Smart City bisa menawarkan. Tapi di sisi lain juga harus ada apa nih supaya inisiatif tersebut berjalan. Ini. Harus ada Sumber daya. Sumber daya itu masih supply tuh. Masih supply nih. Masih sisi penyediaan gitu, maksudnya ada sesuatu yang kita disediakan gitu. Untuk terjadi transaksi harus ada apa nih? Ada yang jual, ada yang beli. Nah, ada yang mensuplai, ada yang Menerima. Jadi dua sisi itu, ada sisi supply, ada sisi demand. Supply bisa diberikan, tapi demand juga harus ada. Demand itu dalam bentuk kebutuhan, masalah
tingkat partisipasi masyarakat dan juga kesiapan mereka untuk memanfaatkan teknologi. Itu dua aspek yang penting dan seringkali terlupakan. Jadi supply disiapkan tapi demand-nya tidak ada gitu. Jadi mubazir kan? Kayak pernah lihat mesin parkir di Kota Bandung? Iya, sangat Pak. Iya Pak. Yang di Kiara Condong pada dicabutin. Ya, itu kenapa bisa begitu? Karena tidak berhasil menciptakan pemanfaatan demand. Saya udah cerita juga dulu. Kenapa? Iya, daripada bayar sekian ke Indomaret, saya sering lebih masyarakat gampangnya kan ngasih aja ke tukang parkir. Telangkung badai dikumahakan mau disetor tanda pinter. Jadi mereka tidak antusias untuk memanfaatkan teknologi itu. Itu yang dua hal yang harus diperhatikan. Itu ekosistem loh. Jadi ada pihak penyedianya, ada konsumennya. Konsumennya harus merasa perlu. Harus ada insentif bagi dia untuk memanfaatkan itu. Kalau dia harus ada biaya yang keluar terhadapnya, harus layak terhadap manfaat yang dia berikan. Ini ada ciri-ciri peningkatan kualitas hidup pelayanan kota. Banyak ya. Ciri-ciri menyebutkan, jadi yang di sini didefinisikan bahwa smart city itu adalah diberikan kepada kota. Jadi smart city, kota disebut sebagai smart city. Jadi smart city itu bukan satu sistem, bukan suatu solusi, tapi kota, status kota. Kota disebut smart city, kota disebut cerdas bila memenuhi unsur-unsur tertentu. Antara lain dalam hal aspek-aspek ini dia menjadi lebih baik. Oke, nah ini tadi yang sudah disebutkan di awal sekali sama teman-teman, ada inovasi, pemikiran baru, kemudian harus terintegrasi, bisa terpimpin atau terdistribusi yang kemudian menjadi ada yang dominan, dan lebih penting lagi berkelanjutan. Jadi benar-benar ada yang memberikan, ada yang memakai, sehingga keberadaannya tidak mubazir. Itu yang seringkali menjadi masalah dalam penciptaan inisiatif teknologi di kita. Kemudian, nah ini yang tadi sudah saya sebutkan, smart itu seringkali bentuknya adalah teknologi membuat sesuatu menjadi lebih baik, efisien, efektif, nyaman, mudah buat melakukan hal yang sama atau melakukan hal yang baru. Kemudian ya ada yang konvensional, solusi, banyak contohnya. Tadi disebutkan oleh Pak Ketua Kelas bahwa contoh yang paling terkenal Singapura ya. Jadi Singapura disebut sebagai smart city karena apa itu? Partisipasi masyarakatnya udah penuh gitu Pak. Jadi semuanya ikut gitu dalam program pemerintah masih tentang kayak layanan segala macam gitu. Kalau pemerintahan, kalau nggak salah itu dulu mereka benar-benar layanan pemerintahnya betul-betul terintegrasi dari ujung ke ujung, dipikirkan mulai dari lahir sampai meninggalnya. Itu alurnya jelas, integrasi, arahnya ke sana. Itu lebih juga ke aspek e-government-nya ya. Banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Jadi mungkin smart city itu luas ya, luas sekali. Bisa luas, bisa kecil, bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana, parsial, kemudian bersatu, bergabung menjadi sesuatu yang besar. Itu pola yang, nah ini, smart city versus e-government. Bentar. Halo, masih ada? Iya Pak. Ya, ini yang tadi yang di Vito juga sudah sebutkan.
e-government dengan smart city. Kalau e-government itu meningkatkan kualitas layanan masyarakat, layanan publik melalui teknologi, smart city lebih besar lagi, membuat kotanya menjadi lebih baik dalam banyak aspek, bukan hanya layanan pemerintahannya. Ini bahasa Inggris nggak apa-apa ya? Paham kan? Ya, nggak apa-apa Pak, paham. Span of control, nah itu kuncinya di situ. Tadi yang saya bilang, ini harusnya bukan hanya pemerintah, tapi juga ada komponen-komponen non pemerintah. Cuman bagaimana caranya mereka bisa masuk dalam integrasi pemerintah? Itu kuncinya, kunci kuliah kita. Sama-sama untuk masyarakat, bedanya yang satu full government, yang kedua ada partisipasi non pemerintah, bukan hanya di sisi penggunanya, tapi juga dari sisi pengelolanya, produsennya, produsen layanannya. Seperti apa ya? Kalau saya udah pernah menyebutkan contohnya ini juga mungkin. Kalau di kita ada nggak sih layanan jadwal perjalanan kereta? Kereta itu kan ada ya jadwalnya ya? Iya ada Pak. Mungkin dipublikasikan di websitenya PT Kereta Api. Terus ada juga jadwal bus mungkin, bus dari terminal A ke terminal B. Kemudian juga ada dari kalau bandara kita yang di Kertajati itu udah ada kereta belum kan ya? Nah, kalau misalnya orang dari mana ya, dari kota lain Jawa Tengah naik kereta gitu sampai Bandung, kemudian dia mau ke bandara, dia kan harus ngecek manual ya masing-masing. Saya pindah dari mode kereta, kemudian mode bis untuk ngejar pesawat yang jam sekian gitu. Dia sendiri akan milih jadwal, jadwal kendaraan yang mana gitu. Ya, itu mulai dari keberadaan dari jadwal itu dipublikasikan di internet katakan untuk dilihat secara manual. Biasanya pemerintah atau operator akan menyediakan layanan itu. Tapi kemudian misalnya ada pihak ketiga yang meramu semua informasi itu sehingga kita bisa dengan mudah memasukkan satu titik awal dan titik akhir tujuan. Misalnya dari kota Subang mau naik ke pesawat di Kertajati misalnya. Dia naik mode apa saja di antara itu semua. Alternatifnya apa dan waktu tunggu yang paling enak tuh yang mana dengan segala macam resikonya. Jadi dia meramu semuanya menjadi satu jadwal terpadu. Nah itu biasanya bukan pemerintahan yang menyelenggarakan. Misalnya kayak Traveloka atau apapun ya, kan dia ngambilin semua jadwal maskapai ya? Iya Pak. Misalnya dari Jogja, dari Bali ke Singapura atau ke London gitu. Itu kan dia memilih semua. Nah, ini hal yang sama bisa dilakukan dan dilakukan oleh swasta dengan memanfaatkan data data milik pemerintah untuk menciptakan layanan baru di atas itu. Dan layanan baru itu bisa bersifat komersial. Kalau masyarakat menilai ini bermanfaat, ya dia berani bayar mungkin. Itu, jadi tidak hanya yang disediakan oleh pemerintah, tapi yang disediakan pemerintah bisa dipakai menjadi layanan lain di atasnya untuk bernilai lebih, memiliki nilai layanan lebih. Nah itu makanya disebutkan bukan hanya pemerintah, tapi juga non-pemerintahan. Kebayang ya? Oke. Iya Pak. Ini gambarnya, jadi ini yang tadi ya. Ada e-government itu hanya satu bagian dari inisiatif Smart City. Ada pihak-pihak lain yang
turut berpartisipasi dalam konsorsium atau kerjasama lepas, kerjasama komersial antar mereka atau dengan kita, bahwa e-government itu di sini gambarnya, jadi kotak bulatan kecil yang kiri itu dibuat di dalamnya adalah layanan-layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dibuka, ditambah dengan layanan lain. Bahkan mungkin bisa muncul layanan smart city yang tidak bergantung kepada layanan pemerintahan, tapi dia memakai platform yang sama. Nah, itu sudah muncul keluar tuh istilah platform smart city. Itu yang dibutuhkan dalam bentuk mata kuliah kita, ekosistem smart city. Nah, ini banyak ya, maksudnya, dan bermacam-macam pendefinisiannya, domainnya. Ada yang ekonomi, society, environment, kemudian ada yang government-nya di bawah society, ada yang di atas. Itu banyak sekali definisinya, yang rasanya kalau ada yang bisa menemukan yang benar, yang definitif, definisi atau struktur yang definitif seperti apa, boleh bilang ke saya, tapi saya nggak nemuin. Nah, jadi strukturnya ada infrastruktur yang paling bawah diselenggarakan oleh pemerintah, sebagian mungkin atau semuanya. Ada aplikasi, ada data, dan di atasnya ada bisnis. Baik bisnis untuk pemerintahan dalam bentuk e-government, artinya bisnis itu proses bisnis ya. Ada bisnis untuk non-pemerintahan. Ada bisnis yang dimanfaatkan untuk pelayanan non-publik. Nanti pertanyaannya, datanya data siapa? Data pemerintahan dipakai secara gratis atau ada biayanya, atau saling berbagi data. Nah, itu sebetulnya harus dibicarakan oleh di konsep rencananya, visinya, rencana master plan dan lain sebagainya. Makanya butuh Dewan Smart City untuk bicara tentang mana yang bisa dikomersialisasi, mana yang murni pemerintah, mana yang dibuka, mana yang ditutup, apa yang boleh dilakukan di dalam atau opsional di luar. Perlunya Dewan Smart City. Ya. Sama tadi ada bisnis, data, aplikasi, infrastruktur. Koordinasi Dewan Smart City. Jadi Dewan Smart City itu harusnya ada perwakilan pihak swastanya, mungkin ada akademisinya, dan lain sebagainya. Mungkin itu nanti dibahas di tetangga. Oke. Nah ini, jadi istilah Smart City itu sebagai label, memang label inisiatif, tapi dia kemudian menjadi atribut dari suatu kota. Satu kota bisa disebut sebagai Smart City level 1, level 2, level 3, atau level 5 misalnya. Nah, ini ada pengukurannya. Dan pengukurannya bermacam-macam. Ini indeks kota cerdas Indonesia yang dari Profesor Sona. Ada beberapa, itu dia melakukan, nah ini ada 5 tingkat kematangan kota cerdas. Ada yang udah pernah dengar maturity kan ya? Konsep maturity, proses maturity. Ada yang ad hoc, yang paling sederhana, sampai yang matur. Ini lazim nih, bukan hanya di Smart City. Pernah dengar? Kalau ini baru Pak, yang ini. Bahwa konsep ini 5 level tuh, 5 level kematangan itu ada di mana-mana loh. Kalau kita bilang maturis seringkali seperti ini. Jadi kata kuncinya ad hoc itu mungkin ada, tapi tidak sementara, bentuknya sementara, tidak rutin, tidak diakui secara formal. Itu bisa dibilang belum ada. Inisial tuh sudah mulai ada sesuatu yang merencanakan untuk melakukan sesuatu, bukan hanya Smart City,
Saya bilang nih ya, level 1 sampai level 5 ini, dok itu belum ada apa-apa, tapi mungkin ada secara informal, inisial itu sudah ada rencana untuk melakukan sesuatu, scatter itu sudah mulai dilaksanakan, tapi tidak terhubung, tidak saling terstruktur menjadi sesuatu, jadi parsial aja melaksanakan masing-masing. Kemudian integrated itu sudah terhubung, artinya sudah ada standar artinya di situ. Kemudian smart sudah melakukan sesuatu yang melakukan perbaikan terus-menerus. Ini akan kalian lihat, sering kali kalian lihat dalam konsep maturity. Dalam hal ini, oleh timnya Pak Suwono, diadopsi untuk kota cerdas. Jadi dia menilai kota itu level 1 atau level 5 dalam tingkat kematangan kota cerdasnya. Ad hoc atau sudah berkelanjutan, artinya direvisi, diperbaiki, sudah ada perencanaan yang matang dan ada upaya-upaya untuk meningkatkan kualitasnya secara terus-menerus. Yang level 5. Kebanyakan, kalau saya lihat secara minimal mungkin sudah ada inisiatif ya, level 2 itu sudah ada rencana. Dan yang terbentuk itu seringkali scatter, artinya parsial, tidak terhubung satu sama lain. Ada CCTV di Dinas Perhubungan, ada apa ya, ada waste management, pelaporan sampah di Dinas Lingkungan Hidup mungkin, dan lain sebagainya. Itu tidak menjadi sesuatu yang di platform yang sama dan tidak saling melihat, tidak saling terhubung data-datanya. Itu yang disebut sebagai scatter. Kalau kemudian sudah tercipta bahwa layanan A bisa memakai layanan data yang di layanan B dalam satu platform yang relatif sama, itu makanya disebut sebagai level 4 integrated. Itu makanya tadi menjawab pertanyaan berapa tuh yang tadi, adakah yang disebut sebagai smart city, ada yang tidak smart city? Jawabannya ini. Jadi smart city itu adalah rentang, dan rentang itu bisa digambarkan dengan level yang seperti ini, maturity. Ini dicatat, ini bakal sering kalian temui tentang kematangan. Oke. Nah, ini gambarannya boleh dibaca. Template. Sekarang udah jam 2. 12. Nah, ini terakhir. Nah, saya pernah cerita tentang ada yang teringat dengan gambar ini? Yang teringat nggak ini gambar apa? Halo? Yang muncul gambarnya cuma Kang. Iya, terlihat Pak. Lihat gambar ini? Iya Pak. Yakin? Bukannya udah saya ajarin gambar ini? Kanvas Pak ya? Iya. Ini kan bisnis kanvas. Iya, bisnis kanvas. Iya. Nah, bisnis kanvas manfaatnya untuk apa? Ada yang ingat? Untuk jadi memberikan gambaran juga buat ke seluruh yang di bisnisnya gitu, bahwa kayak cost-nya, terus tuh channel-nya, customer-nya, pelayanannya gimana. Yap. Namanya apa itu semua? Ada ingat ini nama diagramnya apa nih? Nama diagram apinya kanvas. Kanvas apa nih? Kanvas dari apa? Ya, betul. Bisnis model. Terima kasih. Jadi istilah keseluruhannya adalah bisnis model. Dia menggambarkan secara singkat bagaimana suatu layanan atau inisiatif berjalan dari beberapa aspeknya, kanalnya apa, bagaimana biayanya, bagaimana keberlanjutan biayanya, pendapatannya dari mana, siapa. Nah, ini diterapkan di Smart City. Itu juga perlu dilakukan. Jadi bisa saja kemudian diputuskan bahwa ini adalah fully komersial oleh satu kota yang sudah apa ya, partner dengan pihak ketiganya sudah sangat erat. Jadi biaya-biaya pemerintahnya minimal, sebagian besar layanannya adalah komersial, nggak salah sih. Tapi itu harus diputuskan di awal, pola pembiayaannya seperti apa, seberapa besar pemerintah terlibat di dalamnya. Terutama jadi nilai manfaatnya kepada masyarakat itu apa. Dan alat ini
bisa dipakai untuk melakukan analisis itu di awal. Baik secara keseluruhan, smart city secara keseluruhan, atau per aspek. Ada layanan tertentu khusus sebagai sub-aspek dari smart city, misalnya untuk transportasi, di peran swasta di mana di situ, biayanya siapa yang menanggung, itu nah itu ada yang beda nggak dengan yang dulu kita bicarakan di bisnis model? 1, 2, ini lihat kolomnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kotak. Ada government roles-nya, Pak. Ya, jadi ini ditambah-tambahin sama dia. Iya. Yang ditambah ini satu, government roles. Kemudian ini service measurement, quality of life indicator ditambahkan. Tadinya kan 9 ya, customer segment tuh ada di sini nih. Tapi ini bergeser di sini, tambahkan 2. Jadi yang tambahannya ini 1, government role, service measurement, quality of life, plus ini. Kalau di sana tuh cuma 2 ya di bawahnya ya, kalau business model. Cost structure sama revenue stream. Ditambahkan investor dan ada strategi. Itu sah-sah saja. Memang untuk menanyakan jawaban atas pertanyaan yang di awal tadi. Ke saya. Oke. Nah, itu mengantarkan kita kepada mana tadi? Ini ya, itu menjawab pertanyaan ini. Jadi kurang lebih tadi apa yang disampaikan dalam paparan yang saya ambil dari Pak Suno tadi, menjawab beberapa pertanyaan ini. Yang tolong direnungi, termasuk dengan apa yang ada di paparan ketiga, mungkin tidak usah saya sampaikan di sini. Bagaimana hal itu diterapkan di Kota Bandung? Apakah sudah kelihatan benar sejauh mana itu smart city-nya? Apakah hanya pemerintahan saja yang masih ada di dalamnya? Gitu. Itu nanti kita diskusikan minggu depan. Oke? Ya, Pak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Cukup, Pak. Cukup? Ya. Tentang tugasnya clear? Alhamdulillah jelas. Jelas ya? Ya. Saya tunggu. Kemudian satu lagi pertanyaan, apakah kita nyaman pakai ini saja atau harus berganti ke yang lain? Kalau rekan-rekan nyaraninnya ada yang ke Zoom meeting, Pak. Zoom ada ya? yang putus katanya, ya. Oke. Pakai Zoom ya? Oke, nanti saya usahakan untuk ke pertemuan berikutnya Zoom meeting. Nanti kalau ya. Saya belum pernah nyoba yang non komersial. Kalau lebih dari 1 jam, apakah bisa atau enggak itu? Biasanya berapa menit ya? 45 maksudnya ya? Iya. Nah, kalau nanti itu kan berhenti, kalau dulu kan waktu Pak Aswin di semester 2 cuma 45 menit, Pak. Nah, kalau 45 menit beres, nanti Pak Aswinnya buat meeting baru lagi gitu. Oh gitu? Terus besarnya di? Nanti ke saya, nanti saya share. Oke, gitu. Oke. Kalau berkenan seperti itu, oke. Kita coba minggu depan. Baik, Pak. Semoga lebih nyaman. Sebetulnya ini juga nggak, bedanya apa ya? Beda servernya ya? Beda servernya. Oke, 220
Saya kira sampai di situ ya. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, ada yang bingung nggak? Apa konteks perkuliahan kita semester ini? Sudah teraba belum? Arahnya kemana? Alhamdulillah sudah, Pak. Benar. Kalau yang lain nggak tahu. Coba. Oke. Saya harapkan sih interaksi ya, biar saya nggak ngerasa saya berdua dengan Kang Vito gitu. Siap. Share-nya di sebisa mungkin kameranya dinyalakan, terus suaranya juga minimal suaranya ya, biar kita bisa sama interaksi. Kalau ada saya yang hal-hal yang terlewat gitu, tidak jelas, jangan segan-segan gitu, biar sama-sama bermanfaat agar tidak hanya menjadi sesuatu yang satu arah gitu. Tadi pertanyaan ya. Pak, ada yang nanya Pak Rudi di chat katanya untuk smart city dan IoT itu apa ya perbedaannya, Pak? Oke. Apa beda smart city dengan IoT? Jelas itu bedanya. Dalam awan yang tadi saya sampaikan di slide ketiga itu ada smart city besar, ada IoT kecil. Smart city itu adalah satu konsep yang bisa berarti banyak hal sebetulnya. Tapi dia berujung kepada bagaimana kota, ini boleh dicatat, boleh enggak, upaya kota untuk membuat kualitas hidupnya menjadi lebih baik dengan bantuan berbagai macam komponen teknologi. Dan IoT, Internet of Things, itu salah satu komponen teknologi yang ada bisa dipakai untuk itu. IoT itu apa? Internet of Things itu apa? Ada yang bisa menjelaskan mungkin? Oh, yang saya tahu, jadi misalnya kan ada satu sensor, dia mendeteksi misalnya untuk kecepatan air atau ketinggian air, terus nanti datanya diolah di cloud mungkin ya. Nah, nanti disuruh di cloud itu ngebuat keputusan mau nyalain kayak alarmnya atau enggak gitu. Ya. Nah, IoT ya betul seperti itu. Jadi seringkali orang mengkonotasikan smart city artinya di dalamnya ada IoT, betul, tapi tidak selalu juga. IoT itu adalah konsep di mana kita bisa melakukan aktivitas secara jarak jauh melalui perangkat komputasi kecil, Internet of Things, yang bisa dialamati dengan nomor IP gitu, lewat jaringan komunikasi untuk melakukan penangkapan data, sensor gitu, capturing data, dan bisa melakukan juga pengendalian suatu gerakan robotik atau apa. Nah, jadi IoT itu jadi ada pengendalinya, intelijen atau orang, maksudnya bisa mesin, bisa orang yang menangkap data dengan alat yang berada di tempat yang jauh dan melakukan sesuatu di tempat yang jauh. Dan itu seringkali konotasinya ya smart city itu. Jadi bagaimana kualitas air, kualitas udara disensor, kemudian kebijakan misalnya kalau polusinya tinggi artinya harus dibuat lalu lintasnya berkurang dengan menutup jalan-jalan tertentu dan lain sebagainya. Itu dilakukan dengan perangkat-perangkat yang bisa terhubung dengan jaringan komunikasi data. Misalnya alat lalu lintasnya kalau kepadatannya tinggi, jalan-jalan tertentu ditutup dengan tanda-tanda lalu lintas tertentu. Nah, itu pakai hubungan komunikasi. Alatnya salah satunya sensor, yang lainnya aktuator. Aktuator itu yang bisa menggerakkan kayak di AC gitu. Kalau dia sudah sensornya bilang udah dingin, kan dia mati. Nah, seperti itu. Jadi ada sensor yang mengambil data, ada fungsi pengambil keputusan di tengahnya, kemudian di ujungnya ada tindakan yang dilakukan. Itu beda. Yang satu adalah konsep abstrak, yang satunya adalah teknologi, bukan teknologi ya, sesuatu yang sering muncul sebagai solusi gitu. Ditangkap Pak Rudi? Boleh di-chat kalau belum jelas.
Pak Rudinya masih ada? Ada. Oke, jelas. Makasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Saya tunggu tugasnya. Minggu depan kita ketemu lagi di kanal yang sama. Atau lebih tepatnya di Zoom. Zoom ya. Terima kasih Pak Purnomo. Terima kasih. Mohon maaf. Jaga kesehatan, jaga keluarga. Semoga kita semua dilindungi dari pandemi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tori. You are currently the only person in this conference.